Halo, halo. Kembali lagi di Komik Klinik. Sekarang kita ada di ruang obrol. Yes. Bener kan? Bener ya? dong, Ganjil bener. nih teman-teman nih. Bener, Nah, episode. berhubung kita ini episode berapa ya? Ini 7 berarti 7. Harusnya sih 7. Harusnya tapi 7 ya udah kita kesampingkan dulu. Gak boleh dikesamping. Nanti kan Ini- ada di judulnya. ada Ada di judulnya. Buset, kita Tenang, lupa. tenang. Jadi karena kita kebetulan ada di ruang obrol dan kebetulan teman-teman tuh udah mulai banyak yang bertanya-tanya ya pengikut teman obrol ya kita nyebutnya teman obrol. Aku nggak pernah ngambil teman obrol lagi, sorry. Dia teman obral. Woi, teman obrol baju. Ya ada pertanyaan Ada ya. pertanyaan, tak bacain sini. Kemarin itu dan terima kasih sekali teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa, ada yang nanya light novel segala macam. Ya, Nanti akan kita. nanti ada Yes. pembahasannya. Ini ada pertanyaan dari temen obrol yang namanya AR Thrifting Bali. Maaf kalau pertanyaan saya menyinggung Mas, nggak ada yang tersinggung, santai. Kalau misalnya tidak bisa berhenti atau sulit berhenti berkarya karena sudah asik dengan karya komik yang dibuat, kenapa banyak komik buatan Indonesia yang hanya cuma sampai volume 1 saja? Kalau misal terkendala biaya cetak, mengapa volume 2-nya atau volume-volume selanjutnya tidak dibuat versi digital? Oke, makasih banget teman-teman yang udah tanya, termasuk ini AR Thrifting Bali, makasih udah tanya. Nah, hari ini kita akan ngebahas itu. Gitu, nah. Tapi aku nggak bisa jawabnya. Ya, aku pulang. Aku pegang komikus suruh jawab. Ini tuh fenomena, aku flashback sedikit ya, bahwa di tahun 2010-2011 itu aku pernah menjadi editor untuk divisi komik di penerbitan di Jogja. Sebelum bekerja sebagai editor komik, aku juga udah ngomik, kita udah tunjukin karya-karyaku, udah di beberapa konten lalu lah kayak gitu. Nih contohnya. Enggak yang belum publish, yang belum publish juga. Kalau ini publish pas aku udah kerja di penerbitan gitu. Dan keadaan di Indonesia ini memang menjadi sebuah apa ya, fenomena atau ya istilahnya tuh komik Indonesia memang selalu nomor 1 karena nomor 2-nya nggak ada. Jadi bukan nomor 1 secara kualitas, ini kecap nomor 1 gitu tuh. Gitu. Kalau kecap kan tidak ada yang mau kualitas kedua, pasti kualitas 1. Tapi kalau komik Indonesia bertahun-tahun itu terjadi kelakar, guyonan kayak gitu. Karena pada kenyataannya memang pernah terjadi komik Indonesia tuh nomor 1, nomor 2-nya nggak tahu kapan atau nggak pernah terwujud. Biasanya sih itu yang dikelakarkan, diguyonin kayak gitu. Tapi kira-kira mungkin ya 3 atau 5 tahun terakhir keadaannya tuh agak berubah. Agak berubah dan semakin kesini semakin berubah teman-teman, bahwa ini nanti akan nyampe ke jawaban sana ya. Tapi aku ngasih tahu kondisi terutama sejak aku sama secara globalnya sejak dulu. aku sama Daris ada di ruang ngobrol, sejak ruang ngobrol juga semakin aktif untuk di event-event offline, Komipara segala macam itu. Ya terutama Komipara ya, yang di Jogja, yang kami di Jogja gitu. Kan sebenarnya kelihatan bahwa teman-teman tuh pengen terus menelurkan karya kalau memang ada wadahnya. Betul. Indie ya, kalau indie. Terus kalau teman-teman masuk ke websitenya atau mungkin Instagramnya ya, Padepokan Raga Sukma, ada Mas Weta, Mas Alex Irzaki, ada Mas Deddy Kurniawan, ada Ahmad Fadli di sana dan lain-lain yang kita juga aku sama Daris tuh bahas di ruang ngobrol juga, kami review komiknya dan dijual di Kuratoru. Itu tuh kan juga secara nomor ada 1 2 3 4 5 1 2 3 selesai tamat, 1 2 3 4 tamat, Tiger of Cilengkrang tamat. Meskipun nanti kita akan bahas jedanya memang cukup lama. Jauh ya. Cukup lama. Ada yang baru sampai 2 kayak gitu. Dan itu wujudnya tuh chapter. Oke, paham. Ini kan isinya 5 chapter nih. Jadi satu tangkobon, isinya 5 chapter. Nah, itu tuh kalau yang di Raga Sukma 1 chapter, kadang 24 halaman, kadang lebih gitu-gitu. Oke. Dan banyak yang jual kayak gitu. Mas Ervan Fajar, Finding Hero itu udah keluar 2 tangkobon, 2 volume, 1 volumenya 3 chapter. Gitu tuh udah sekarang udah makin sering nih. Nah, kalau yang di major label itu kayak
jelas ya kalau si H2O Reborn-nya Mas Reborn, Weta ya. itu jelas Udah jadi tiga volume tiga awalnya, volume, terus itu udah sama, terus kemudian dijadikan omnibus, digabung semua, terus ada Rajasanya Mas Ahmad Fadli, itu udah keluar 2 juga. Oke. Apakah Not Today Human ini akan keluar volume kedua? Kayaknya sih, mungkin mudah-mudahan sih iya. Eh, eh, tapi itu kan major label. Iya, major label. Major label tuh hal tersendiri lagi. Nanti juga kita akan bahas ke sana lah sampai ya. sampai ke sana. Nah, tapi kondisi pegiat atau kreator komik indie itu makin oke nih, makin menarik bahasanya, makin menarik. Apalagi di Komipara 3. Aku nggak tahu ini rilisnya setelah apa sebelum Komipara 3, aku nggak tahu. Tapi mungkin setelah. Oke. Setelah. Di Komipara 3 itu kita tag-nya sebelum Komipara 3. Iya, gitu. Tapi judul-judulnya banyak sekali yang baru launching. Nah, apakah habis itu nambah volume 2, 3 segala macam? Kita tunggu saja dan mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau dari Mas Drifting Bali tadi. Mas atau Mbak, maaf kalau salah gitu. Tapi intinya adalah kalau yang ditanyakan adalah spesifik tentang satu volume pertama, volume kedua, mungkin itu agak lama terjadi. Karena kalau chapter masih bisa dikejar, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 dan seterusnya gitu. Tapi kalau secara volume mungkin agak panjang. Nah, aku mau sharing aja tentang dari sudut pandang aku tentu saja kreator karena di Komik Klinik ini, terus kemudian aku juga pernah di penerbitan buku kan. Walaupun 1 tahun 2 tahun hampir 2 tahun kalau nggak salah menjadi editor komik, tapi 6 tahun sampai aku resign dengan jabatan terakhir pemimpin redaksi Pempret. Itu tentu saja aku juga punya insight juga punya pengalaman tentang hal-hal kayak gini. Gitu. Jadi kenapa sih? Nah, kenapa tuh? Nggak keluar. Itu maksudnya kan kita bisa berspekulasi banyak ya. Ada yang nggak ada duitnya. Tapi kalau misalkan udah masuk penerbitan segala macam, udah dicariin. Nah, itu loh. Ini itu karena gitu. pertanyaan ini kalau nggak salah munculnya adalah di konten kita tuh, konten Komik Klinik yang tentang aku kayaknya bilang kreator tuh mah kalau udah seneng banget berkarya akan terus nggak bisa berhenti ya. Benar. Pada kenyataannya berkaryanya di mana, bentuknya seperti apa. Nah, itu kemudian menjadi pembicaraan tersendiri lagi. Oke, kita coba ya. Ini baru aman. Yuk, lanjut. Kita mungkin ini 2,5 jam. Enggak ya. Oke. Pertama dari sudut penerbit. Misal nih, dulu ada masa mulai tahun 2010-an kalau nggak salah. Sebelum 2010 juga ada komik lokal Indonesia. Komik lokal, komik Indonesia yang diterbitkan di Alex Media. Itu pernah ada. Tapi kemudian sekitar 2010-an sampai berapa ya? 2012, 13 aku lupa. Itu ada koloni yang nahkodai oleh Mas Gupta Mahendra secara masif itu mengeluarkan judul-judul komik lokal kan. Ini menjadi fenomena tersendiri lah kayak gitu. Termasuk judul-judulnya dari Mas Alex Rizaki juga ada di sana. Banyak lah. Aloysius Alfa juga ada di sana. Mato juga ada di sana. Ada kompilasinya satu tangkobon isinya 3 komik action, namanya Koloni Jagoan gitu. Jadi ada masanya di situ, tapi sekali lagi dari sudut pandang penerbit Indonesia, aku bisa dengan tegas mengatakan ini, penerbit Indonesia itu tidak punya kemampuan, pengalaman dan juga keinginan. Kalau editornya mungkin ada ya, tapi secara whole perusahaannya tuh untuk mengawal sebuah judul konteksnya komik, yang kemudian ini di force untuk laku. Jadi kalau judulnya bagus, alhamdulillah bagus gitu. Tapi mostly judul komik itu hanya terpajang di rak buku, di toko buku saja. Jadi tidak dipromosikan lagi ya, tidak di apa ya? Karena aku kan ngobrol sama beberapa penerbit dan aku ke Jakarta, aku nanya segala macam gitu. Jadi emang nggak ada anggarannya. Kalaupun ada, anggarannya tuh sangat kecil. Ini kita satu dulu ya, major label dulu aja ya. Gitu. Jadi kalaupun ada, anggarannya tuh sangat kecil dan itu anggaran yang disiapkan adalah anggaran untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya amunisi, dalam hal ini naskah, buku, komik dan lain-lain segalanya karena grup ya, untuk diterbitkan. Itu dulu. Karena hidupnya penerbitan itu dari seberapa banyak yang diterbitkan.
Oke. Dari Oke, seberapa paham, banyak yang paham, paham. diterbitkan itu nanti akan ada yang bestseller itu Yang kemudian ya. akan menyumbang banyak sekali pendapatan kayak gitulah segala macam. Ini kita belum bicara soal penerbit komik atau penerbit Ya, nanti itu dulu. penerbit Oke, buku oke. yang ngambil rights dari luar yang kemudian Ya. harus bayar lumayan mahal untuk lisensinya. Ini kayak panjang gitu. sekali, tapi ini dulu deh, ini. Ya, Ini dulu jadi, nih. Ini dulu nih. jadi komik yang bagus sekalipun hanya berhenti di toko buku kalau tidak ada pihak lain yang membantu menyebarluaskan bahwa ini Memforcing komik ya. bagus, maka dia akan ada di sana Berhenti terus. di situ ya. Belum lagi kalau dipajangnya bukan di rak yang seharusnya. Oh. Kadang-kadang rak komiknya bagus tentang pendekar, tentang jagoan apa segala macam, tapi raknya nanti di tempat lain. Dan ini di setiap toko buku berbeda-beda case-nya. Nggak bisa disamakan gitu. Itu hal tersendiri. Nah, redaksi yang ngolah komik ini juga nggak bisa ngawal karena begitu komiknya rilis, dia udah tersibukkan oleh target untuk 1, 2, 3 bulan ke depan. Jadi nggak bisa Udah banyak ya istilahnya. belum yang lagi masuk kalau ya. manpowernya kurang. Bener sih. Belum lagi kalau manpowernya kurang gitu. Jadi memang ini tuh hal yang luar biasa sulit karena kondisi kita di Indonesia kayak gini. Kayak gitu ya. Memang nggak bisa sampai detik ini dari aku 2010 di penerbitan buku sampai saat ini mungkin ini rilisnya 2025 ya. Gitu. Jadi emang sulit sekali. Ini kalau ada teman-teman editor yang dengerin pasti Ya, mau gimana? Mau gimana? kami sudah berusaha untuk bilang ke atasan gitu, tapi pertimbangannya banyak sekali banyak karena kerja, mungkin novel lebih laku Iya, bisa gitu, sih. mungkin buku Cerita anak mungkin. cerita anak ya. atau non fiksi itu Non-fiksi, lebih laku belasan kali cetak ulang mungkin kayak gitu karena komik di Indonesia masih kayak produk anak. Udah gitu doang gitu. Berarti ini sebenarnya kan bisa dibilang sebabnya itu kan banyak sekali ya. Maksudnya dari satu pertanyaan yang cuman karena kenapa kok nggak ngelanjut chapter 2 atau volume 2 itu tuh ternyata jawabannya ada banyak sekali. Kenapa? Maksudku gini, di saat kita membuat suatu karya, kita tuh ingin melanjutkan karya tersebut itu biasanya kan ada sesuatu yang membuat kita untuk mau melanjutkan karya tersebut gitu loh. Nah, tapi kalau yang dari kamu yang tadi katakan semua, berarti itu ada hal-hal yang memang menghalangi kemauan kita untuk membuat lagi dong. Ya, sebetulnya nggak sesederhana menghalangi. Ini lanjutannya ya. Ini kan tadi soal bukunya berhenti di di situ, gitu kan. Jadi bukunya sebenarnya kita nggak tahu juga nih bukunya akan laku apa enggak. Secara penjualan ya. Dicetak mungkin katakanlah dulu tuh bisa 4.000, enggak, mungkin 3.500. Ya anggap segitulah. Kalau sekarang mungkin di bawah itu ya. Mungkin 2.500 atau 3.000, aku nggak tahu sekali cetak berapa eksemplar oplahnya gitu. Nah, ini bahasa cetak dan penerbitan nih, oplah, eksemplar gitu. Jadi kalau misalnya laku tapi potensi laku tapi nggak banyak yang menyebarluaskan, katakanlah kalau dibantu ruang ngobrol, dibantu kalibrasi komik, dibantu sudut koma, sudut komik dan lain-lainnya akan jadi lebih terjual. Katakanlah seperti itu gitu. Tapi kalau tidak dibantu itu dan penjualannya nggak bagus, berarti kan data penjualan yang masuk ke redaksi adalah bukunya kurang bagus penjualannya. Ya udah, berarti kan nggak mungkin ditulis, nggak mungkin kan komikusnya dikontak untuk ngelanjutin yang kedua, kan gitu. Benar. Jadi dari sisi penerbitan major akan selalu ada hal-hal semacam itu. Kita belum bicara soal royalti segala macam. Laku nih. Tapi lakunya tuh buat penerbit udah laku bisa dicetak ulang. Tapi secara royalti atau nih royalti kan 10%-an nih. 10%. Tapi secara 10% itu bagi si kreator, kalau menurut kalian ini laku, tapi menurutku segini mah kurang bayarannya. Aku effortful loh. Itu juga bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Atau kalau misalnya penerbit kecil, major label tapi penerbit kecil, bukan kelas Gramedia Group misalnya kayak gitu, itu akan jual putus. Di masa aku dulu, di zamanku dulu, enak tuh kalau kayak gitu. Di zamanku dulu 3 juta. Per satu komik. Katakanlah kayak gitu. Tapi kan 3 juta ini bisa dibikin dalam waktu 5 bulan atau 6 bulan. Bisa jadi. Aku kebetulan bikinnya satu tangkobon 3 bulan persis. Bisa jadi ada orang yang lebih cepat. Bisa jadi. Tapi kalau semakin cepat, nilai 3 jutanya pada saat itu, 2010, 2011, itu kan terasa cukup besar. Tapi kalau ini jadi pengerjaan 6 bulan, kan jadi kecil. Nah, semakin lama itu ya. juga belum tentu kreatornya kemudian cetak bikin lagi yang kedua ini udah ACC nih segala, tapi kecil, aku lama ngerjain, sama aja kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masih bicara di sisi major label. Kita lompat dikit deh ke sebelah, ke sisi
indie. Artinya kreator punya peluang cukup besar untuk mengendalikan semuanya. Produknya lah ya. Produknya gitu. Oke, Faisal bikin komik A. Kemudian dicetak, katakanlah 1 chapter, 2 chapter. Semangat nih, oh ini bakal gini. Tapi kemudian respon yang terjadi, baik itu yang di PO di medsos atau dijual di event-event komik, ternyata pembeliannya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Tidak sesuai dengan apa yang kreator harapkan, atau rancang, atau desain. Itu kan juga bisa memupuskan harapan benar sih. Terhadap karyanya itu sendiri. Selepas bagus atau jelek ya ini ya, ini di luar itu ya. Dan pada saat begitu, katakanlah aku sebagai kreator aja atau kamu sebagai kreator, sangat mungkin kan untuk berpikir bahwa nggak ada yang ngerti komikku nih. Iya sih, benar sih. Nggak ada yang bisa menghargai kayak gini caranya, ngapain aku susah-susah gitu kan, sangat mungkin terjadi sekali. Mungkin terjadi. Kita juga nggak bisa bilang itu salah atau tidak salah. Kita nggak bisa bilang kayak gitu karena ini ranah sendiri-sendiri. Terus kemudian misal nih udah bikin 1 chapter, bagus banget, responnya bagus banget. Tapi sebenarnya 1 chapter itu udah dikerjakan selama 9 bulan yang lalu. Kenapa? Karena nyicil. Kenapa nyicil? Karena selama ini ngerjain pesanan komik dari orang lain. Yang secara uang, oke banget gitu. Nah, kalau kayak gitu ditanya kapan chapter 2 atau volume 2-nya rilis? Wah, masih belum tahu. Nah, itu membuat pembaca atau konsumen yang tadinya invest banget menjadi patah hati kan? Iya, benar. Dari pernah atau cukup sering mengalami atau beberapa kali lah mengalami hal-hal semacam itu gitu loh. Jadi dari sisi kreator sendiri itu internalnya juga ada aja nih hal-hal yang kayak gini. Terus ya kalau gitu kan dibilang tadi Komik ini kan bilang kalau kreator mah kalau udah bikin karya mah bikin terus aja. Iya, tapi medianya beda-beda. Bisa jadi kemudian dia tidak berhenti berkarya untuk komik-komik media sosial. Yang kemudian nanti jatuhnya dimintain entah itu commission, entah itu order lain untuk nggarap yang lainnya kayak iklan, storyboard artis atau karakter designer segala macam. Dan itu sering terjadi gitu. Dan itu sering terjadi Kosti, tai lalat, kayak gitu kan maksudnya mungkin ada yang satu cetakan terus nanti yang di kan ada lagi kalau gitu. Kita udah bicara yang kamu bilang tadi, terutama kayak tai lalat, udah jadi perusahaan yang komiknya selalu terus bisa ada, sementara pengerjaan yang kita nggak bisa diomongin. Kalau yang levelnya udah segitu, udah kayak Faza Meong di Shizuki itu udah nggak di situ levelnya, udah berbeda, udah jadi kantor tersendiri, udah jadi PT tersendiri gitu. Jadi beda. Nah, ini kita tuh soal kreator yang masih indie atau nyoba tembus ke penerbit besar gitu. Jadi faktor-faktornya beberapa halnya sih kayak gitu yang terjadi di kreator seperti yang tadi itu, dan di major label seperti yang udah aku bilang tadi. Nah, kalau misalnya ternyata si kreatornya ini terus-menerus pengen berkarya dan nembus di mana-mana, ada hal lain, komik digital, webtoon misalnya, atau platform lain yang semacam webtoon juga ada gitu, silakan bisa dicoba. Facebook aja rame kadang-kadang kok ya kan. Facebook aja rame kadang-kadang, tapi kan kalau di webtoon kalau bisa ya di Canvas ataupun kalau original harusnya emang ada bayarannya emang original gitu. Tapi kalau di Canvas kan juga bisa dapat bayaran kan gitu. Nah, dari koin atau apa. Karena aku satu-satunya yang belum kesentuh sampai detik ini tuh sebenarnya di webtoon. Aku belum pernah berkarya di webtoon, jadi nggak bisa ngomong lebih banyak, nggak bisa juga ngasih referensi lebih banyak karena nggak sama sekali nggak banyak webtoon yang gue baca. Gitu. Nah, cuman ya harusnya aku bilang kreator tuh nggak bisa berhenti karena memang dia giroh atau semangatnya tuh emang berkarya kemana-mana, bentuknya macam-macam. Nah, tentunya konsumen juga sangat wajar, pembaca juga sangat wajar untuk bilang bahwa ekosistem, apalagi industri, kalau misalnya dibilang industri, tapi kan Ruang Ngobrol sepakatnya ekosistem ya. Ekosistem komik Indonesia itu ya suka nggak suka emang masih di sini titiknya, bahwa kalau ada pembeli atau pembaca yang bilang ya nggak ada volume selanjutnya, selesai di sini, kita nggak ngerti nih gimana segala macamnya, ya bisa aja bisa aja. Dan ada loh komik yang udah sampai volume berapa kemudian nggak lanjut karena memang simply kesibukannya sudah berbeda, keinginan untuk bikinnya ada, tapi uangnya
nggak untuk Enggak, bikin ya, ini. bukan buat itu ya. Kalau ada betul yang sih. bayarin mah aku mau. Iya, benar. Kalau ada yang bayarin silahkan aja, ayo aku disediain budget berapa, nanti perhitungan bisnisnya seperti apa, tapi ku kerjakan. Iya, Gitu, itu mah hal yang berbeda lagi gitu. Jadi emang nggak sesederhana bahwa kok cuman satu volume, Iya. tapi juga sebetulnya apa ya, keadaannya tuh udah semakin menjadi lebih baik bahasaku, tapi faktanya semakin menarik Iya, karena iya. volumenya, aku komik barunya terus-menerus bermunculan Bermunculan. dan secara genre jadi Banyak. banyak sekali. Iya. Di Komipara 3 itu banyak sekali variannya macam-macam dan bagus-bagus. Secara kualitas sudah nggak usah ditanyain lah. Komik Indonesia tuh, kreator komik Indonesia secara kualitas bagus semua Nah, isinya. ini kalau misalkan teman-teman nonton ini setelah Komipara 3, nanti Komipara 4 ada lagi. Ya, Teman-teman ya. nanti bisa datang semuanya dan Ya. bisa lihat secara langsung bahwa komik-komik Indonesia itu sebenarnya juga sudah banyak yang berlanjut, sudah banyak teman-teman yang berkarya. Misalkan di internet ada, di apa namanya, dicetak juga ada, Ya, ya, fotokopian juga ada Betul, gitu. Jadi betul. memang sudah beragam sekali Dan gitu loh. komikus Indonesia atau kreator komik Indonesia itu yang berkarya di luar negeri juga Banyak banget. sekali. Dan secara kualitas mah udah nggak Tidak usah nggak ditanyakan beda, lah. nggak beda sama yang dari Amerika sendiri atau dari mana gitu, nggak beda gitu. Jadi ya itu mungkin yang bisa, sedikit hal yang bisa aku jelaskan sih untuk keadaannya komik Indonesia. Tentunya nggak menyeluruh ya penjelasan kita karena cuman 20 menit gitu. menitan lah. Jadi memang ya butuh support dari kita semua sih sebenarnya. Sekali lagi kekecewaan itu wajar dan ya boleh-boleh aja, orang namanya orang kecewa udah Betul. support habis-habisan segala macam, tapi komiknya nggak berlanjut itu karena aku ngobrol sama Daris juga, dia pernah di fase itu kan. Sekarang kita Daris mulai lagi nih percaya karena udah ada ruang ngobrol, Iya, ruang ngobrol benar. yang bilang ini bagus dan melalui reviewnya ruang ngobrol terbukti komik yang kita bilang kayak gini di ruang ngobrol itu di Kuratoro penjualannya Lumayan ya, bagus. oke, Ya. gitu sih. Oke, Lagi. ya udah itu kayaknya dulu. udah Ini 21 soalnya menit. yang tahu tentang pembahasan ini lebih banyak ke Mas Bagas sih sebenarnya kalau Ya, terlalu aku sharing paham. pengalamanku aja sih tadi. Oke. Oke, terima Itu kasih ya. sekali lagi Terima yang kasih udah buat nanya teman-teman. dan ditunggu pertanyaan lainnya di kolom komentar. Yang lebih panjang lagi. Mau di ruang ngobrol ataupun di Kapten Bagas, silahkan aja. Nanti kalau ada yang sesuai dengan apa yang menjadi spektrum teman-teman sebagai kreator, penulis atau apapun itu, silahkan ditanya aja dengan senang hati. Kami akan menjawab, tapi sesuai kapasitas dan kemampuan kami. Ya. Kalau ada yang salah juga silahkan dikoreksi. Dikoreksi boleh. Gitu Nanti aja. kita bahas bareng-barang. Yes. Thank Oke, you teman-teman. terima kasih Sampai ketemu teman-teman. lagi. Bye-bye. Bye.